Oke, kembali lagi bersama saya Hasbi Dan gue Ari. Dan Dan- gua Riki. Oke, gue. Ini bintang tamu kami semua ya. Tolong, Mas. Oke, jelaskan. siap. Saya Riki dari The My My, guys. Dia ini merupakan musisi asli Cirebon ya. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu, dia tuh punya band yang sangat-sangat keren banget lah di Cirebon. Bisa jadi top of mind ya untuk jadi benchmark para generasi muda. Bukan begitu, Mas Riki? Insya Allah, amin. Semoga ya bisa Semoga. bawa musik Cirebon Amin. melejit Oke. lewat karya-karyanya Amin. Mamai. Nama bandnya apa sih, Mas? Nah, bandnya The My My, Mas Hasbi. Oh iya gitu. Iya, The My My. Jadi The My My itu adalah plesetan dari kata Mimi. Mimi itu dari bahasa Cirebon, guys. FYI. Jadi kalau Ada di Mama, ada Mimi. Nah, kalau di Cirebon kan bapak tuh mama, Mama. manggilnya, kalau ibu Mimi. Kita sih pengennya kalau setiap di announce tuh tersambut The Mimi, pengennya gitu, pengen diplesetin, cuman ya udahlah, Mai-Mai aja lah, nggak apa-apa. Ada yang nyebut Mai-Mai, ada yang nyebut Mimi, ada yang nyebut The Mimi itu Mas Alam. Bangsat. Anjing Mas Alam. Itu Mas Alam. The Mimi. Gak apa-apa, tapi yang penting ini viral. Gitu. Dari kapan berarti? The Mimi ini. The adanya? My My itu sebenarnya kalau terbentuk tuh dari 2019-2020, kita juga agak-agak lupa ya. 2019-2020 single pertamanya itu rilisnya sebenarnya tahun 2019. Itu berjudul Fantasy. Fantasy. Itu single pertama tuh. Itu single pertama banget tuh. Gue dengerin tuh Ya gimana tuh? tadi. Oh baru ya? Baru dengerin ya? Kan- Lu baru dengerin lu? MC harus research bro. Oh iya. Betul. Iya betul. Jadi dari ya sekitar 2019-an lah kita mulai itu single pertama tuh. Kurang apal sih maksudnya tepat bulan tanggalnya tuh, jadi Kurang apal tuh. iya hitungannya Make ya kamu masih lupa ya? Anjing. jadi hitungannya dari single pertama aja, rilis single pertama. Oh jadi di berdiri tuh ada tuh di 2019 berarti. 2019 gitu. Ada berapa personil berarti? Personil sekarang 4. Kalau dulu 5. Bisa diperkenalkan juga nggak? Personilnya saya sebagai gitaris dan nyanyi, terus ada Dava, gitaris dan backing vokal, terus ada Rafli, basis dan backing vokal juga, dan Nazar sebagai drummer. Yang Katanya sekarang. 5. Oh iya ya, sekarang tadi dia saya nyebut 4 ya. Yang satu sudah enggak. Mungkin nanti Keceplosan. bisa diumumin untuk hire lagi. Iya, ya. kita open recruitment nih by the way. Open hiring. Saya sih pengennya gitarnya 3, Mas. Gitarnya kenapa tuh 3, tiga tuh? keyboardisnya satu, keyboardisnya ada lagi gitu satu. Pengen 3 biar rame aja kayak Megadeth. Gitarnya 3, jajet keren. Begitu coy. Jadi enaknya dipanggil The Mai, The Mimi. Terserah sih sebenarnya, pengennya The Mimi, The My, The Mimi nggak apa-apa. The My aja aja lah lah biar Biar oke lah ya. bule. Oh ya guys, ini merchandise-nya Anjay, spesial. iya coy. Cuman udah nggak bisa dibeli, Iya, ini soalnya limited edition. Limited edition. Kalau Wake Up Magazine subscriber udah sampai 1.000 lah ya. Bisa collab. Bukan, saya bagi-bagiin gratis. Untuk jadi teman-teman semua untuk subscriber ke 1.000 tapi satu orang aja. Nggak nyampe 1000 tuh dibagi-bagiinnya. 1.000 apa 100.000 sih, Ndra? Kalau misalkan udah dapat duit? Sejuta. Enggak, kira 1.500. Ke 1.500 ke 1.500-nya tuh. Baru Kita kasih. dibagi-bagiin gratis. Iya. 1.500 piece Iya, sok. kaos. Iya, sok. Coba diklip aja ntar. Jadi tolong disupport biar kalian dapat gratis merch-nya Mai. Mending seringas ya. Iya, masih mending dadam sih sebenarnya. Gitu, gak ada sih guys. Gitu coy. Berarti The Mai itu ya kasarnya udah hampir 6 tahun lah ya. Ada tuh ya Hitungannya hitungannya. 2025, 2019 berapa sih? Iya, 6 tahun dah. 6 tahun. Saya Kamu tuh- matematikanya berapa sih? Iya kan bro? makanya sih IPS. Sama kamu, sama Indra. IPS nggak ada matematika ya? Ada sih, cuman kan nggak itu. Apa nggak pernah masuk kelasnya ya? Iya, nggak terlalu. Nggak diinin banget ya? Iya, nggak terlalu eksak pisan. 6 tahun waktu yang sangat lama Mas Hasbi. Betul. Asli buat ngeband sampai Lagi jadi. band karya tuh ya. Iya. Band karya nggak tuh? Emang ada band apa lagi sih lain karya? Banyak, ada band reguler. Kan gitu, Bro. Itu kan balik lagi ke pilihan masing-masing. Gitu. Iya, Mas Riki. Betul, betul. Betul Mas. Kalau Aldi. boleh tahu nih ya, selain tadi itu kan single pertama Fantasi itu ya. Ya. Setelah itu ada karya apa lagi? Jadi setelah single Fantasy itu
Ya biasalah promo-promo kan, saya Anjay. manggung. Habis itu yang kedua tuh kita bikin EP ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah saya band-bandan nih, dari SMA, saya membuat mini album bertajuk Balada Pulau Parang. Ini dong ya. Ini merchandise pertama kita, Balada Pulau Parang. Nah, itu tuh terinspirasi dari tulisan apa ya sebutnya, sajak apa syair ya? Puisi. Puisi ya, cerita pendek kalau nggak salah. Dari teman kita, kawan kita, Yuan Boleh. Alfasa. Oh, Yuan Alfasa. Yoi. Biji itu ya. Biji. Siapa yang nggak kenal beliau? Rapper. Siapa yang tidak kenal beliau? Di Cirebon. Mungkin cuman Indra. Iya, jadi waktu itu tahun berapa ya? 2020 lah, pas Covid tuh. Jadi ya biasa kan kita kalau kumpul, kalau misalkan malam-malam tuh waktu itu tuh suka ngumpul di rumahnya, Bray. Di bukan balkon, teras rumahnya tuh, studio dewek itu. Studionya dia. Ngobrol-ngobrol itu jam 12 lewat jam 12 malam lah. Ngobrol sama Bik kan. Bik, kita The Maimai kayaknya mau production apa namanya? Kita pengen banget mau bikin satu rangkuman album gitu. Kira-kira ada nggak sih, ada apa namanya, ada ide nggak? Ada materi nggak ya? Ada ide nggak dari lu? Wah, kebetulan ada nih gua, Brat, katanya dia. Jadi cerita itu tuh rangkuman cerita. Tapi udah punya istri, tapi nggak apa-apa sih, dia udah berdamai juga sama istrinya. Lagi cerita dia lagi bukan PDKT sih sebenarnya, mengagumi seorang wanita ketika dia lagi KKN, Brat. Kisah nyata berarti ini. The real story, true story, based on true story. True story. Nah, sebenarnya dia ngasihnya tuh kalau nggak salah 4 apa 5 ya. Nah, dari tulisan-tulisan itu saya modifikasi lagi, Brat, menjadi sebuah lirik lagu dan dijadikan musik. Gitu. Ada berapa lagu berarti yang tercipta dari kisah nyatanya seorang Dari kisah Biji? nyatanya itu tuh berarti ada sungai. Pokoknya dari Tali Tambang sampai ke Pulang. Itu bahasannya dari si sajak itu tuh. Oh. Nah, sajak itu judulnya, cerita pendek itu berjudul Tali Tambang judulnya. Main judulnya. Ya. Jadi emang alurnya dari mulai dia kenapa mengagumi si seorang wanita itu, terus dari mulai apa namanya? Uniknya tuh dia tuh sama sekali nggak ngungkapin, Brad, ke si cewek ini. Kayak ini berarti pengagum rahasia doang gitu. Pengagum rahasia, dan juga di ujung rahasia itu dijelasin bahwasanya DWK itu dia tuh udah apa namanya, berikran bahwa saya suka sama dia, tapi ke dirinya sendiri aja, gitu ngungkapinnya. Itu cukup sih emang. Secret love berarti ya. Yang Pulang itu ngejelasin bahwa ya udahlah, saya relain aja, kayaknya kita nggak bakal dapet dia kayaknya sih gitu. Jadi sebenarnya apa ya, set happy ending gitu penjelasan EP itu, Bray. Berarti EP ini nih menjurus ke romance ya sebenarnya. Sebenarnya sih romance, Bray. Balada romance. Iya. Ada berapa lagu berarti? Kalau di tracknya sih ada 4. Ada 4. Yang cuma dijadiin lagu tuh jadi 3. Kenapa milih ngeluarin EP di tengah-tengah gempuran orang-orang pada single? Nah, itu tuh pertanyaan menarik tuh. Sering banget tuh. Sebenarnya pertanyaan itu tuh, apakah kamu hidup di zaman dulu yang orang harus album nih? Justru malah minimal EP ini. Justru malah kalau saya pengennya tuh langsung album, Bray. Pengen langsung album, pengen 30 lagu. Album the best, serius, maksudnya kayak itu gratis kali. Kalau pengen gitu ya. Pengennya langsung kayak, kalau menurut saya ini mah ya lagi-lagi ya, seorang musisi itu atau kumpulan band itu baru bisa dinyatakan keren nih menurut saya kalau udah punya album. Setuju. Makanya itu yang buat saya ada motivasi buat bikin album walaupun mini gitu. Ya. Jadi sebenarnya kayak nyambungin satu warna aja sih. Ya. Gitu. Biasanya kan kalau bikin lagu tuh, kalau saya sih lebih beda-beda tema tuh. Nah, ini karena kebetulan temanya bisa dipecah jadi beberapa materi, jadi ya udahlah dijadiin. Jadi nyambung juga warnanya, warna sama temanya gitu. Gitu sih, Pak. Keren proses recordingnya gimana nih? Proses Mas Ricky? kreatif berarti ya. Nah,
Dapurnya nih, kita mau tahu dapurnya. Sampai ya ini nggak peres ya menurut gua. Mai itu punya musik yang ganteng, bro. Gimana ganteng tuh, jelasin dulu analoginya seperti apa. Asli ganteng. Asli, Kayak keren. misalnya ada rock-rocknya. Terus gue kemarin lihat kalian gigs kan. Ada mungkin Kayak ada nuansa Arctic Monkey gitu nggak sih? Bro? iya, betul banget. Arctic Monkey. Monkey, kan. Terus pokoknya ada rock-rocknya gitulah. Iya. Terus juga menurut gue karakter juga ya. Kalau gue pribadi mau bernyanyi cuman dikasih efeknya reverb doang. Tapi ketika lihat lo nyanyi kayak yang teriak deh. Wah! Itu ada gema-gema gitunya, Brad. Asli. Saya malu itu. Asli. Kenapa sih? Hah? Aneh tapi aneh. Keren, Kan keren, itu keren. Iya, kebutuhan ekspresi aja panggung. sih itu, Iya, ekspresi. bro. Ya, karena yang pertama. Mas, tolong dicu lagi, tolong banget. Main-main taruh tengah. Enggak. Iya, betul. Bercanda. Gitu. Apalah artis rundown, bro. Karena itu acara bareng-bareng juga. Lanjut. Oh, dapur ya? Iya, gimana prosesnya Jadi tuh? proses produksiannya itu dari, ya saya ngobrol sama Bikan. Ini nggak apa-apa nih kita angkat jadi musik, gitu, jadi lagu gitu buat teman. Oh, nggak apa-apa, Bray, dia bilang gitu. Secara eksplisit boleh nggak sih saya nyebut si tokoh wanita itu siapa gitu? Oh, Boleh. kalau bisa mah jangan terang-terangan, nggak apa Oh, ngobrol tuh. pas ngobrol lagi. Jadi saya sisipin lah gitu. Gak nyebut nama tuh ya berarti ya? Kalau masalah nulis-menulis tuh ya, saya prosesnya kurang lebih 1 bulan, Bray. 1 Buat bulanan. bikin Untuk EP, buat bikin bikin lirik aja tuh. Liriknya doang itu? Lirik sama genderengannya tuh. Apa ya bahasa kerennya genderengan? Demo di HP. Instrumennya. Demo di HP instrumennya. Nah, yang menariknya adalah track pertama Balada Air dan Sungai itu sebetulnya sudah di-record duluan. Oh. Tapi kalau karena menurut saya ini sepertinya nyambung, jadi saya cocok kolegikan saja. Jadi udahlah, itu mah disambung-sambungin aja, nggak apa-apa. Nah, dari Tali Tambang sampai ke Pulang itu recordingnya kurang lebih sekitar 2 bulanan, Bray. Merecordnya di rumah Mr. Kuku. Jelasin dulu dong, Kuku itu siapa? Kuku itu adalah Sempat ada di Mai juga ya? sekolah di Maimai juga, basisnya di Maimai. Itu yang baru ini kita bikin recording EP Balada Pulau Parang. Oke. Nah, terus karena pada waktu itu belum ada drummer, Bray. Jadi Nazar tuh masuknya setelah rilis Balada Pulau Parang. Dulu drummernya Berarti Ebol. nggak ikut proses kreatif ya? Tidak ikut proses kreatif. Jadi Ebol itu siapa? Ebol Ebol tuh Bayo, gitarisnya James Teddy, Alright. basisnya ada Dugan. Itu tadinya adalah drummer di Maimai. Karena boleh dia juga nanti mungkin next episode-nya bisa Oke, dipanggil datang ke di sini sini ya. lah, Bol. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi tuh drumnya MIDI semua, Pak. Gambar tuh. Gambar semua, Pak. Kalau Gambar. bahasa recordingnya gambar. Gambar tuh. Iya, gambar, Pak. Dari Studio One gambar sama Mr. Kuku emang gokil The tuh best orang. tuh ya? The best asli. Bassnya juga masih bassnya apa namanya? Sentuhannya Kukuh juga. Jadi itu mix, mas, production saya dan Mr. Kukuh sih. Gitu. Oh ya, ada Cyril juga gitarnya. Cyril. Balada Pulau Parang. Jadi prosesnya kurang lebih kalau ditotalin itu dari mulai penulisan 6 bulanan lah, gak nyampe setahun. Emang tolol aja. Biaya produksinya Mas nih. Ini Aduh. yang perlu harus di-share juga. Kenapa? Karena tidak sedikit orang juga yang kurang appreciate terhadap pelaku musik ya, musikus kayak misalnya Ki main dong di acara gua begini. Nasi kotak doang nggak apa-apa ya. Mikir, recording mahal, goblok. Sebenarnya aku semua yang nontonnya bagus-bagus. Oke. Orang-orang yang mau mengadakan gigs nih harus appreciate banget karena bikin karya itu nggak gampang. Nggak murah, Nulis lirik benar. aja nunggu 1 bulan. Mikir dulu, kadang inspirasi keluar lagi. Itu juga udah habis berapa batang, berapa gelas kopi gitu ya. Betul. Gitarnya, Dan bener tuh harganya paling murah 7 juta. efek satu tuh tombok ada 2 jutaan. Tapi kali gitar 10. gitar saya nggak bener, Pak. Harusnya disupport dong. Saya sedang Kamu kenapa merendah diri Nggak, sendiri? maksudnya Bangsat. sebetulnya kalau misalkan berbicara sudah habis berapa sih?
itu relatif sebetulnya Pak. Iya. Betul. Tapi kalau mau ditotalin semuanya gitu tuh, itu bukan cuma materi, waktu juga sebetulnya. Yoi, betul. Tapi karena kita seneng, jadi Ya udah aja. susah ya mengkalkulasinya. Jadi kalau presentasinya memang sudah tidak keuang lah. iya, Oke. tapi kalau Kaya misalkan berarti ya. dikonversikan menjadi uang, oh ya kayaknya Kalau kata Cirebonnya mah entong ayam entong bebek tong ayam tong bebek, Bray. asli. Sekandang-kandang. Kandang-kandang, Bray. Seharga NMAX second lah. まだ軽く難儀でいくら軽くは家で Oh, kata orang Cirebon mah gitu ya. Gitu. Jadi kalau dibilang kalkulasi berapa kira-kira udah keluar duit banyak, udah keluar duit berapa? Ya banyak banget berarti Bray, aslinya Bray. Waktu sih lebih waktu. Itu sih yang harus emang diapresiat ya, karena dalam membentuk sebuah karya tuh Cuman perjalanan tidak sangat menjamin, panjang. tidak menjamin juga kita punya banyak uang, punya karya yang bagus juga. Maksud kita di sini lebih menerangkan kayak kalian tuh dengan segala keterbatasan ini tuh bisa bikin karya yang lebih bagus juga gitu. Tinggal gimana kitanya sih mau berusaha apa enggak gitu. Ulet enggak ya? 우리 혼인 사또 비당이야. 여기 라와 Terus. Nah, buat teman-teman nih, barangkali ada yang mau dengerin The My My sendiri, bla bla bla. Genrenya itu apa, Mas Riki? Biar Oh, barangkali viewers nih ya, kayaknya cocok nih musiknya, secara musikalitasnya gitu loh. Bisa dijelasin dulu nggak? Jadi kalau genrenya dari The Mame itu sebenarnya kalau saya dan teman-teman itu memanggil genre itu psychedelic, Bray. Apa tuh? Jadi psychedelic, Bray. Jadi psychedelic itu karena kita lahir di kota Cirebon, ya Ciayu Majek Kuning lah ya. Ya. Kan Second City Second tuh. City, oke. Jadi dari situ sih sebenarnya Second City psychedelic. Jadi ampas-ampas dari referensian musik-musik kota-kota besar, kota-kota first gitu. Jadi psychedelic gitu. Ya itu buat gimmick aja sebenarnya, Bray. Tersaring sampai sini apa segala macam. Iya, jadi kita kan sebagai warga-warga Second City nih, anjay. Melahirkan psychedelic gitu. Keren-keren. Ya itu kenapa musik jadi ganteng, Mas. Ganteng versi itu Iya. maskulin, Bro. Maksudnya cowok banget gitu. Iya, itu manly lah. Kalau menurut saya manly itu metal. Nah, Mas Riki kan berhubung asli Cirebon banget ya, Iya. musisi banget nih anaknya nih ya, keren banget. Ngelihat perkembangan industri musik di Cirebon gimana nih? Terakhir kan tuh ada event dari 0231 Calling tuh, acara gigs bareng tuh ya. Nah itu bagi Mas Riki itu gimana tuh? Kalau industri Ya, musik. Kalau industri musik Cirebon sebetulnya kayaknya pertanyaan ekosistem kali ya. Iya, betul. Ekosistemnya sebenarnya perlahan-lahan sih mulai berjalan, yang saya lihat ini pribadi ya. Sekali lagi pandangan pribadi, karena sekarang tuh masing-masing apa ya? Kita sebutnya genre aja deh biar gampang gitu. Iya. Mereka tuh kayak misalkan hip hop, metal-metalan, hardcore tuh sudah mulai hidup dengan komunitasnya sendiri-sendiri. Dan itu menurut saya jadi trigger ekosistem musik di kota ini tuh berjalan gitu, Bray. Jadi tuh pasti ini bikin musik apa aja tuh jadi gitu tuh di sini tuh. Tapi jadinya itu kalau misalkan tolak ukurnya adalah uang, belum tentu juga. Maksudnya secara exposure tuh kalian pasti dikenal gitu tuh di sini. Apalagi sekarang udah eranya internet ya. Eranya internet mah ketika kita upload lagu ke internet aja, orang dari Luar negeri pun Kongo juga bisa ngedenger kita gitu. Pakistan juga bisa berarti. Pakistan, Israel. nggak tahu tuh. Fuck Israel. Dolar kuning nggak nanti. Dolar kuning nggak nanti. Tuh. Oke. Mas Riki, terima kasih banyak. Sama-sama Mas waktunya. Asbi, Mas sudah Ari. bisa mampir ke sini. Terima kasih banyak. Nanti kalau free lagi kita undang-undang lagi kali ya. Yoi. Ya, untuk bincang-bincang mungkin nanti ada what next-nya apa dari Yes. Mai ya. Free-nya free apa nih? Free Palestine. kopi. Oh, free kopi. Kan free Palestine. Ya itu mah pasti, Bro. Itu pasti ya. Pasti. Nanti di sini ada sih ya. Free Ada nanti Palestine. di Kayak edit nanti starting di belakang. Free Palestine. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mungkin untuk closingan dari Mas Riki akan membawakan sedikit lagu dari bandnya The My My.
Bye.